Halo guys, di video kali ini gue bakalan kasih tahu gimana cara merawat ikan cana. Oke, tapi sebelum dimulai videonya jangan lupa ya guys di subscribe. Oke guys, jadi yang pertama gimana sih tips cara merawat ikan cana bagi pemula ya guys ya. Nah, kalau buat yang udah pengalaman, ya kalau kalian pengen lebih tahu gitu kan dasar-dasar gimana cara merawat ikan cana, kalian bisa nonton sampai selesai guys. Jadi gini, yang pertama itu kalian harus tahu ukuran akuariumnya. Kalian pengen melihara ikan cana apa? Contohnya kayak cana pulsra, cana bleheri, atau cana orca yang cana-cana kecil kayak cana gajua. Nah, usahakan itu akuarium kalian itu cukup buat ikan cana itu gitu. Contohnya kalau cana ikan cana pulsra itu kan paling bisa besar itu di ukuran 20 cm guys, paling maksimal ya gitu. Palingan ya kalau rata-rata sih sampai 15 cm aja guys gitu. Jadi kalau saran gua itu lebih baik kalian pakai akuarium minimal 60 cm guys. Kenapa? Karena ikan cana pulsra yang kecil-kecil kayak gitu tuh bisa dikombinasikan buat aquascape guys. Jadi misalkan kalian pengen membuat aquascape tapi pengen ada ikan predatornya. Nah, ikan cana pulsra, orca, bleheri, ataupun gajua, ataupun ikan cana yang kecil gitu ya, maksimal ukurannya, itu sangat rekomendasi guys buat kalian pengen melihara aquascape tapi pengen ada ikan cananya kayak gitu, atau enggak ada ikan predator kayak gitulah ya. Nah, yang kedua, ini ada dua opsi guys. Jadi buat ikan cana yang kecil dan juga ikan cana yang besar. Contoh yang kedua itu kayak ikan cana auranti, ikan cana bakal, ikan cana koman. Nah, di situ kalau saran gua lebih baik kalian pakai akuarium minimal 1 meter guys. Karena kenapa? Biar si ikan itu adaptasinya, terus juga berenangnya itu lebih maksimal guys. Jadi juga biar kalian misalkan pengen membuat hardscape buat ikan cana yang besar, kalau saran gue sih kalau buat ikan cana yang besar-besar lebih baik pakai hardscape guys, jangan pakai aquascape. Tapi sih itu terserah kalian, mau pakai aquascape juga bisa, hardscape juga bisa. Jadi ikan cana itu ikan yang fleksibel, kecuali ikan cana maru ya. Ikan cana maru itu kan hidupnya di tropis ya, di Indonesia gitu ya. Jadi dia itu kalau suhunya dingin itu pasti nafsu makannya berkurang dan juga pasti nunggu penyakit lah kayak white spot ataupun jamur. Tapi kalau kan ikan cana auranti, cana baka, cana pulsra, atau cana gajua, itu dia tuh lebih bagus suhu di akuarium itu lebih dingin guys. Kayak misalkan minimal itu 26 derajat sampai 20 derajat pun dia lebih bagus. Pokoknya ikan cana yang suhunya dingin kayak auranti itu dia tuh bagus banget guys kalau misalkan suhu air di akuarium itu lebih dingin gitu. Ada juga sampai misalkan di akuariumnya, bukan misalkan ya, ada akuariumnya itu dikasih batu es guys, jadi biar benar-benar dingin gitu ya air akuariumnya gitu, tanpa chiller gitu. Jadi ada gimana caranya gitu kalau misalkan kalian pengen akuariumnya itu dingin tapi tanpa chiller, ya pakai es batu jadi tiap harinya kayak gitu guys. Jadi kalau ukuran akuarium itu ada 2 step. Kalau misalkan kalian pengen cananya kecil ya minimal akuarium itu 60 cm guys gitu. Kalau misalkan untuk ikan cana yang besar kayak auranti itu saran gue ya minimal itu 1 meter guys, biar benar-benar pertumbuhannya maksimal dan juga berenangnya juga bagus. Dan juga nanti tuh sangat berpengaruh banget lah sama dorsalnya, sama ukuran badannya, postur badannya gitu. Jadi sangat berpengaruh banget kayak gitu guys. Oke guys, yang kedua di sini tips cara merawat ikan cana bagi pemula itu dari kualitas airnya. Nah, maksudnya dari kualitas air itu kayak gimana? Sebelumnya sih gue udah ngejelasin gimana tips cara merawat ikan arwana, ikan pari. Pasti gue diusahakan itu dari segi kualitas airnya. Karena kenapa? Yang namanya ikan, air itu ya bagaikan rumah buat dia gitu. Kalau kita kan oksigen, kalau ikan itu udah ditambah oksigen yang ada di dalam air, ditambah juga air.
harus kualitasnya bagus. Apalagi kalau di akuarium beda ya kalau sama di alam. Kalau di alam itu kan dia ada sumber mata air langsung gitu dari tanah kayak gitu ya. Kalau misalnya di akuarium ya kita benar-benar harus ngejaga kualitas airnya, harus benar-benar di water change kayak gitu ya. Misalkan minimal 1 minggu sekali gitu ya, maksimal sih 3 minggu sekali kayak gitu guys ya. Nah jadi kualitas air itu harus dijaga guys. Mau kalian melihara ikan apapun gitu ya, melihara ikan apapun, mau ikan cana, mau ikan auranti, mau ikan discus, mau ikan alohan, mau ikan apapun, itu kualitas air itu harus benar-benar dijaga. Gimana caranya sih ngejaga kualitas air? Kalian harus benar-benar harus dikuras. Dikuras itu gimana? Misalkan kalian pengen kuras seminggu sekali. Nah, kira-kira itu akuarium itu dikuras airnya aja ya. Itu 20% guys dari volume air yang pertama kali kalian isi. Misalkan segini ya, 20% kalian kurangin aja. Bukan berarti nguras akuarium itu semuanya kalian ganti, terus ikannya kalian pindahin. Yang namanya ya itu namanya mabuk ikan gitu ya. Kalau zaman dulu sih gue emang kayak begitu ya, ngelihat orang-orang dulu tuh melihara ikan, kalau nguras akuarium itu ikannya dipindahin, jadi bener-bener akuarium itu dikuras gitu. Jadi airnya tuh bener-bener diganti 100%. Itu menurut gue tuh salah banget gitu ya. Yang benar itu kalian kuras airnya 20%. Ya terus kalau misalkan kalian mau bersih nih kayak lumut-lumut gini ya, sorry nih, misalnya akuarium gue kotor banget. Jadi disikat aja di dalam, jadi ikannya mah ditaruh aja di akuarium gitu, nggak ada masalah. Kalian pelan-pelan aja. Yang terpenting kalian pas nguras, posisi air akuarium kalian itu jangan sampai rendah gini. Karena kenapa? Semakin rendah volume air, kalau kalian sikat-sikat begini, guncangannya pasti semakin tinggi kayak gitu. Kalau lebih baik kalian kalau nguras akuarium sebelum dikuras nih, dikurangin airnya, kalian kuras dulu, sikat dulu kacanya yang banyak lumutnya ataupun gitu ya, kotoran-kotoran kalian sikat dulu kayak gitu guys. Jadi gitulah cara merawat kualitas air ya, gitu. Maksudnya cara merawat airnya dan juga harus menjaga kualitas airnya kayak gitu. Jadi ya seperti itulah. Oke guys, yang ketiga di sini dari segi pakannya guys. Nah, dari segi pakan buat ikan cana itu yang harus berkualitas dan juga bagus untuk pertumbuhan ikannya. Nah, apa aja sih buat pakan yang bagus untuk ikan cana? Nah, yang pertama itu ada cacing tanah ataupun cacing merah kayak gitu ya. Itu bagus banget buat ikan cana guys, karena ikan cana itu suka banget sama cacing tanah gitu. Gue juga sih gue punya ikan cana ya, gue kasih makan cacing merah, cacing tanah, tapi gue sih seringnya pakai udang beku gitu guys, karena ya gue barengin aja sama makan-makan ikan arowana gua, ikan udang gua, ikan pari gua. Jadi semua pelihara ikan gue itu semua makannya itu sama, jadi gue nggak ribet gitu ya. Kalau misalkan cacing tanah ya seling aja, misalkan 2 hari sekali atau enggak 3 hari sekali, sehari sekali, jadi diseling aja gitu. Yang kedua itu ada jangkrik guys. Nah, yang ketiga itu ada ulet Jerman ataupun ulet Hongkong. Yang keempat itu ada udang, nah ataupun udang pasar ataupun udang sawah, itu bebas. Kalau gue sih biasanya gue kasih udang frozen guys, kayaknya sih itu udang sawah gitu ya, kecil-kecil gitu. Kalau udang laut kan biasanya pada gede-gede gitu guys ya. Nah yang kelima di situ ada kelabang kayak gitu ya. Nah jadi kalau menurut gua sih makanan buat ikan cana itu sama persis lah kayak ikan arowana. Bedanya kalau ikan arowana itu gua belum pernah nyobain ya. Ikan arowana itu gua kasih cacing tanah merah kayak gitu ya. Udah segede gini juga belum pernah gua kasih. Paling juga cacing beku gitu, cacing darah. Tapi kan pas masa kecil, pas masih baby gitu ya. Kalau misalnya udah segede gini sih, ya buat ikan arowana gua nggak akan kerasa gitu ya. Gua kasih 5 cacing beku pun nggak akan kerasa dia makan tuh kayak gitu ya. Oh ya guys, paling terakhir ini ya, gue lupa gue sebutin di step pertama. Jadi selain ukuran akuariumnya nah tutup akuarium juga itu wajib banget gitu ya. Dari pas pertama kali gue setting akuarium buat ikan cana pun gue lupa gue kasih tahu tutup akuarium buat ikan cana itu wajib banget guys. Karena kenapa? Ikan cana auranti gua itu gua tutup
dikasih lubang sedikit aja masih bisa lolos kayak gitu, apalagi yang enggak dikasih tutup ya, nanti tiba-tiba besok paginya itu ada di selokan kamar mandi ataupun udah dimakan sama tikus ya, nggak tahu kemana lagi gitu. Jadi kalau kalian pengen merawat ikan cana itu wajib banget pakai tutup akuarium gitu ya guys ya. Oke guys, sekian video kali ini mengenai gimana caranya ngerawat ikan cana bagi pemula ya guys ya. Semoga jelas ya guys. Kalau misalkan kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah gue bakalan balas sebisa gue mungkin. Jangan lupa di like, share, dan jangan lupa guys di subscribe, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar kalian tahu mengenai video terbaru di MBS Aquatic. Oke, sekian.